Halo semuanya, orang-orang lemah yang kalau habis makan selalu minum. Selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang paling top se-RTRW tapi menurut gua. Kali ini gua mau bermain lagi Pirate Ocean Adventure, dan bagi kalian yang ingin bermain game ini silahkan download melalui link yang udah gua sediakan di bagian deskripsi. Nah, untuk kali ini jadi gua mau mereview tentang tim gua ya. Jadi tim gua isinya seperti itu ya. Ada empat tipe attack, satu anti dan juga satu skill ya. Nah, untuk kali ini gua mau memperlihatkan review tentang tim gua sebelum itu ya. Jadi di situ gua memainkan dari core ATK-nya si Luffy ya. Nah, jadi di sini gua perlihatkan ini sebelum gua memasang si Sanji sama si Monkey King Luffy ya. Nah, di sini gua salah melakukan formasi ya. Kenapa? Ya. Karena di sini speed gua tinggi ya. Speed gua lebih tinggi dari lawan gua ya. Kalau bisa, kalau speednya lebih tinggi, itu minimal di ronde pertama itu harus membunuh paling tidak satu atau dua lawan ya. Biar nanti di ronde kedua dia kalau misalkan melakukan counter itu damage-nya ya berkurang dua ya, karena itu tadi ya, mati dua ya, ataupun bisa stun ya, ataupun mengstunnya ya. Ini kan di ronde pertama masih utuh ya, jadi nggak ada yang berkurang ya. Jadi karena di sini gue salah salah memasang itu ya, namanya tim ya. Udah gue skip aja. Nah, untuk berikutnya masih di arena ya, masih di arena. Gua tetap melawan yang Levi lain yang tadi gua kalah ya. Cuma sekarang formasinya gua ganti ya. Jadi formasinya gua ganti, si Tits gua keluarkan, juga si Zoro Daishinkan juga gua keluarkan, dan gua memasukkan si Sanji Germa sama si Monkey King Luffy ya. Di sini gua cuma ganti dua ya. Di sini perlu gue terangkan bahwa si Monkey King Luffy dan Sanji Germa itu CR-nya ya, CR-nya lebih rendah daripada si CR-nya Zoro Daishinkan maupun si Tits ya. Nah, bisa dilihat ya, di situ untuk ronde pertamanya lawan sudah berkurang dua ya dari sini ya. Di sini juga gue memasang karakter atau kru yang bisa ultimate di awal ya. Jadi bagi kalian yang speednya kenceng ya, usahakan meletakkan kru yang bisa ultimate di awal ya, karena itu bisa menambah damage yang signifikan. Nah, bisa dilihat ya, krunya lawan tinggal dua, itu pun si Daishinkan kena stun ya. Padahal itu tadi cuma gue ganti si Tits sama si Zoro Daishinkan ya. Nah, jadi di sini lawan nggak begitu mengcounter, karena ya habis lah ya pemainnya kan, karena karakternya sudah habis di ronde pertama, sudah berkurang banyak ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan speed kita yang kenceng atau speed kita lebih tinggi daripada lawan ya. Jadi jangan sampai jika kita itu speednya lebih tinggi dari lawan, kita memasang kru yang anti semua, ataupun yang banyakan yang itu ya, gambar tameng itu seperti si Kaido Dragon itu ya. Jadi usahakan kalian memasang karakter yang attack ya, karena karakter ATK atau attack itu diperuntukkan untuk speed yang kenceng ya, dan juga harus memasang kru yang bisa ulti di awal ya. Jadi kru yang bisa ulti di awal itu seperti Monkey King Luffy, Fujitora, si Edward Newgate, Sanji Germa, Carrot Griffin, dan juga siapa lagi ya, lupa gue ya. Dan untuk si Tits ataupun si Zoro, kenapa gue ganti? Karena dia itu merupakan karakter yang nggak bisa ulti di awal ya. Jadi gue harus bisa memanfaatkan speed ya. Kecuali kalau speed kita kalah, itu kita bisa memasang yang namanya kru anti atau kru defense ya. Terus kenapa gue pasang si Monkey King Luffy? Nah, di sini terlihat jelas ya. Gue kasih tahu kalau masih penasaran. Nah,
Antara si Monkey King Luffy dan si Teach ya, CR-nya bisa dilihat dari Teach 950.000 ya. Kalau si Monkey King Luffy 860, begitu juga si Sanji Germa ya. Sanji Germa di sini 830, sedangkan si Daishinkan-nya 890.000 ya. Jadi kenapa kok mereka itu CR-nya lebih rendah tapi lebih gigi? Nah, itu karena pasifnya ya, kombinasi pasif ya. Bisa dilihat di sini untuk pasifnya. Nah, ini ya. Bisa meningkatkan attack ya, alis attack atau seluruh kawan ya, seluruh teman. Terus juga di sini jika terdapat 4 ATK member ya, critical damage-nya itu akan meningkat juga. Nah, begitu juga dengan si Sanji ya. Si Sanji ini selain bisa ultimate di awal ya, jadi untuk pasifnya ini adalah itu dia ya. Jadi bisa meningkatkan crit rate dan juga meningkatkan damage rate ya. Jadi banyak ya ini, meningkatkan juga resistnya ya. Jadi ini untuk si Sobamas atau si Sanji Germa ya. Dan dia juga bisa menurunkan defense-nya lawan ya, tetapi dia harus diserang dengan skill attack-nya. Jadi jika dia keadaan burning, dan ini kan untuk skill attack-nya kan bisa menghasilkan burning ya. Jadi jika lawan itu burning, maka defense-nya turun 15% ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau menurut gua sih Sanji sama si Monkey King Luffy ini merupakan duet yang pas ya. Jadi bagi kalian yang punya Monkey King Luffy ataupun Sanji Germa, jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai ditinggal dalam line ya. Karena mereka itu bisa ulti di awal ya, kecuali kalau kalian itu kalah speed ya. Kalau kalah speed beda lagi ceritanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini kenapa gue pasang si Kaido Dragon ya? Karena Kaido Dragon ini satu ya, tentu saja bisa ulti di awal ya. Dan juga pasifnya bisa menurunkan defense lawan ya. Jadi selain itu bisa meningkatkan HP krunya 32,7% untuk awal atau putaran pertama ya, dan menurunkan defense 10% ya, lumayan lah ya. Jadi selain dia dibombardir oleh penyerang-penyerang tipe ATK, si Kaido Dragon ini bisa menurunkan defense lawan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kenapa gue kok membawa Sang bukan membawa Daishinkan? Nah, karena di sini ada si Edward Newgate ya, dimana Sang ini jika ada Edward Newgate ya, maka pasifnya itu bisa meningkatkan ATK-nya 15% ya. Dan selain itu dia juga walaupun dia itu nggak bisa ulti di awal, tapi ultinya itu bisa menyerang 2 karakter ya. Jadi si Sang ini sama Daishinkan sih sebenarnya sama-sama bagusnya ya. Kalau Daishinkan itu sebenarnya untuk skill attack-nya bisa stun ya, cuma karena di sini ada si Newgate ya, gua pasang si Sang. Selain itu juga karena ini lebih tinggi ya untuk damage-nya, untuk tingkat damage-nya daripada si Daishinkan. Walaupun si Daishinkan sih bisa heal ya, karena gue udah punya Pirate Rock-nya. Di sini gue dapat Perona, lumayan buat nambah amunisi karakter ya. Dan kenapa gua pasang si Fujitora ya, karena sudah gua jelaskan tadi ya, gua di sini memasang karakter yang bisa ulti di awal karena gua memanfaatkan speed ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya gue sih masih punya ya karakter yang bisa ulti di awal, yaitu si Big Mom sama si Hancock ya. Tapi gua nggak pasang sih ya, karena Hancock yang masih C16 ya. Jadi ini Big Mom ini juga bisa ulti di awal. Jadi ini ya, sebenarnya itu untuk pasifnya sih juga bagus ya, cuma masih level atau masih bintang 3 ya. Ini masih bintang 3, jadi belum gua pasang ya. Kalau ini udah bintang 4 sih bisa ditukar dengan si Sang ya.
walaupun ada di situ ada the new get, karena dia bisa ulti di awal, ya mending yang bisa ulti di awal karena itu kan damage-nya bisa double ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertandingan selanjutnya gua kasih tahu ya, di sini gua melawan si Darkodin dan CR-nya 7.300.000 ya. Bayangin 7.300.000 dan gue cuma 5 juta ya. Jadi pertandingannya seperti ini. Jadi di sini gue bisa jalan duluan karena gue menang speed ya. Nah ya, langsung maju si Sanji Germa. Jadi Sanji Germa itu bisa meningkatkan defense-nya, dan juga si Newgate itu bisa meningkatkan defense juga. Nah kalau ini si Fujitora, nah itu dia ambil crowd controlnya ya, yang munyer-munyer itu ya. Jadi kalau sudah kena itu dijamin nggak bisa jalan ya. Nah jadi seperti ini ya. Untuk si ronde pertamanya sendiri, kira-kira yang mati berapa dari lawan gua si Darkodin ini ya. Speednya sih beda tipis ya, tapi walaupun beda tipis ya gua tetap menang. Oke, dan berkurang 2 dan kena stun 1, kena itu dia pusing nyerang si Peach ya. Jadi itulah keistimewaan dari Fujitora ya. Jadi sih kalau menurut gua ya, si Fujitora sama si Peach ya, itu kalau menurut gua sih mending si Fujitora ya, karena bisa itu tadi ya, bisa crowd control ya. Nah menang di ronde berapa ini ya, ronde 2 ya. Jadi seperti itu untuk kemampuan tim gua ya. Walaupun cuma 5 juta tapi bisa mengalahkan 7 juta, gila nggak ya. Itu karena ya kita harus pas memilih komposisi pemain dan juga memanfaatkan speed yang kita miliki ya. Jadi cukup sekian untuk informasi tentang susunan dari tim ya, tentunya tim gua ya. Jadi kemungkinan ini bisa jadi gambaran kalian nanti buat menyusun tim ya. Jadi kalau kalian speednya nggak kenceng ya, jangan sekali-kali memasang tim full ATK ya, atau ATK tim ya. Pasang aja karakter anti ya. Cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. I'll be back. Ciao.